dirahmati Allah. Alhamdulillah kita diberikan umat yang luar biasa hari ini bisa bersama-sama berkumpul di sini untuk sama-sama belajar, untuk saling thalabul ilmi, dan itu semuanya pasti hanya karena Allah. Dan alhamdulillah kita diberikan nikmat yang tiada tara, yaitu nikmat iman dan Islam. Yang kedua kali, salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah menuntun kita dari zaman kegelapan menuju jalan yang terang benderang, yaitu di dunia Islam. Izinkan saya di sini ya, untuk sedikit berbagi ilmu. Kalau kita bicara tentang di sini, insya Allah bukan hak prerogatif Ustaz ya ada di sini. Ya, karena memang ini adalah majelis ilmu, jadi kalau kita bicara ilmu itu bukan hanya ilmu hitam, bukan hanya ilmu putih, ada juga ilmu merah. Tapi insya Allah ilmu yang disampaikan di sini tidak seperti ilmu yang lagi viral itu ya, tanda kutip. Ya, saya sedikit membicarakan tentang apa ya ilmu yang saya pahami dan ilmu yang saya ketahui. Ya, yang pertama tentang ilmu kesehatan, di mana manusia itu ada 4 komponen, ya, yang di dalamnya itu harus selaras, serasi dan seimbang. Komponen apa saja itu? Komponen biologis atau fisiologis. Yang kedua adalah komponen psikologis, yang ketiga adalah komponen sosial, dan yang keempat adalah komponen spiritual. Dan kalau kita bicara dari 4 komponen ini, manusia harus betul-betul mampu untuk bersinergi terhadap 4 komponen itu. Karena salah satu komponen saja bermasalah, 4 komponen lain atau 3 komponen lain akan bermasalah. Dan memang kalau kita bicara 4 komponen ini, semuanya ada apa ya istilahnya itu pakar-pakarnya dalam bidang-bidangnya sendiri-sendiri. Contoh kalau di sini kita sudah mempunyai prodi biologi, nah, itu komponen biologi tentang organ dan lain sebagainya ada di sana. Terus kemudian ada fisioterapi, ya, bagaimana tentang fungsi-fungsi dari organ-organ biologi tersebut. Yang kedua, komponen psikologis. Yang ini mungkin nanti sedikit saya kupas. Yang kedua tentang komponen ketiga, sosial. Ya, ada fakultas ilmu sosial politik dan sebagainya. Di sana pakar-pakar ilmu sosial dan sebagainya. Yang keempat, spiritual. Nah, di sini banyak yang ahli-ahli spiritual. Tapi yang penting tidak dalam tanda kutip yang ada di Blitar ya. Ya. Ya, untuk masalah psikologi saya sedikit bercerita saja tentang pengalaman. Saya diberi amanah di Universitas Muhammadiyah Lamongan ini sebagai konselor, ya, di mana memang permasalahan psikologis itu ternyata memang secara riset kesehatan dasar itu memang manusia itu bermasalah sampai depresi, sampai dengan putus asa itu sampai 11,6%. Jadi kalau di total itu dari 100 ya yang depresi, yang putus asa itu sudah sampai 11 atau 12 orang. Ya. Tapi pengalaman saya saat di ruangan
itu sebenarnya hanya kalau kita bicara fenomena gunung es. Jadi sebenarnya itu hanya sebagian kecil. Mungkin itu untuk diketahui juga untuk Pak Rektor dan Pak Warek. Itu hanya sebagian kecil. Karena sebenarnya dasarnya itu lebih banyak. Karena kalau kita bicara banyak manusia itu yang memang tidak menyadari kalau dirinya bermasalah. Banyak yang tidak menyadari bahwa dirinya bermasalah karena memang ya itulah orang yang bermasalah. Kalau boleh saya sampaikan di sini bahwa orang yang bermasalah adalah orang yang tahu bahwa dirinya bermasalah, tapi dia merasa baik-baik saja, atau dia merasa tidak punya masalah. Ini orang yang bermasalah. Orang yang tidak bermasalah seperti apa? Orang yang tahu bahwa dirinya punya masalah dan berusaha untuk menyelesaikan masalah. Itu. Jadi yang paling banyak seperti itu hasil survei kecil-kecilan ya. Kalau boleh dari apa yang ya kalau di ruangan saya itu ya memang mungkin ya sudah hampir ya lebih dari 50 yang sudah ada di sana. Ya, yang itu kalau boleh saya sampaikan ya memang ada yang datang sendiri, ada yang memang via WA terus kemudian kontrak waktu, ada juga yang dikirim oleh wali kelasnya. Dan yang dikirim oleh wali kelasnya ini banyak kan, mohon maaf ya. Saat saya tanya, ya itu tadi saat saya tanya apa kira-kira yang Anda tahu bilang ada masalahnya apa? Nggak tahu, saya disuruh ke sini. Laksa distraksi begini. Artinya apa? Dia tidak menyadari bahwa dirinya bermasalah kan gitu. Aku nggak bodoh Pak. Aku baik-baik saja. Kalau sudah dikatakan seperti ini, kata ini iso masalah diselesaikan, mohon maaf. Kan gitu. Karena konsep dasar konsep dengan konsep itu dia harus tahu masalahnya. Ya, kemudian dia memang betul-betul ingin mencari solusi dari masalahnya tersebut. Makanya hasil survei saya itu dalam konteks persentase dari 100% itu 50% itu bisa sampai ke akar masalah. Sampai ke akar masalah. Jadi memang betul-betul dia betul-betul explore ya, dia mengungkapkan perasaannya sampai betul-betul ke akar-akarnya. Ya, karena memang kebanyakan dari kita, kebanyakan dari mohon maaf ini, mungkin ini juga pemberitahuan juga untuk para dosen atau mungkin yang orang tua yang mungkin tadi kan juga ada pertemuan wali. Kebanyakan dari kita itu yang kita lihat itu adalah perifer saja. Perifer itu bagaimana Pak? Efek dari masalah, bukan akar dari masalah. Contoh, hari ini males. Kita katakan ya sudah, kok ini males. Tapi kita tidak mencari mengapa dia males. Nah, itu kebanyakan dari kita hanya efek dari masalah itu yang kita selesaikan, nggak bisa. Ya, makanya dari 50 100% itu yang 50 itu sampai ke akar masalah dan insya Allah masalahnya clear. Sampai ada yang memang bermasalah dengan orang tuanya itu juga hadir bersama di ruangan kami. Ada yang bermasalah dengan dosennya itu juga hadir bersama-sama di ruangan kami. Ada yang bermasalah dengan temannya itu juga alhamdulillah hadir bersama-sama dan itu alhamdulillah bisa clear kan gitu. Ya, tapi kalau yang kedua itu hanya batang masalah, hanya separuh. Nah, separuh kan boleh selesainya ya separuh gitu. Nggak total gitu. Terus atau
mati. Ya, itu. Yang ketiga itu yang tidak punya masalah lagi, merasa tidak punya masalah. Jadi saat datang, terus kemudian saya tanya, ya itu tadi. Kira-kira apa yang bisa Anda ceritakan? Enggak tahu, saya juga enggak tahu masalah saya. Nah, itu kan saya enggak tahu kalau saya juga bermasalah. Ini yang bermasalah. Dan itu yang kadang-kadang ya nggak bisa kalau sudah seperti ini. Padahal sesi dari konseling itu kadang-kadang pernah saya menyelesaikan kasus itu jam 1 siang sampai jam 6. Makanya itu. Ya karena memang kan harus kita gali satu demi satu. Nah, gitu ya. Ada yang rata-rata 2 sampai 3 jam. Rata-rata. Ya, itu satu. Itu pun harus ada sesi lagi, tidak dalam tanda kutip. Satu sesi itu selesai. Ya. Kita cari sesi-sesi berikutnya untuk pemecahan masalah yang selanjutnya. Ya, jadi itu yang sering terjadi. Jadi untuk pesan saja untuk semuanya, para dosen, teknik dan sebagainya yang mungkin nanti menjadi orang tua, ya, itu tolong kalau anak didiknya atau mahasiswinya bermasalah, jangan hanya dijustifikasi. Ya, jangan jadi dijustifikasi. Kamu itu maaf bodoh, kamu itu malas, kamu itu tidak tahu aturan dan sebagainya. Tidak bisa seperti itu. Mengapa anak itu seperti itu? Kita cari akar masalahnya. Baru di situ kita cari solutifnya, kan ya. Katanya gitu. Ya, kita cari solusinya bersama. Ya, makanya kalau boleh saya sampaikan di sini bahwa penyelesaian masalah itu yang paling baik adalah mencari dan mencabut akarnya, bukan menebas batangnya.